Ulang kembali adalah di mana banyaknya peruqyah yang masih menggunakan media atau bukan media, masih menggunakan metode hayali. Tahu nggak metode hayali itu seperti apa? Seorang peruqyah berhayal, seolah-olah ketika dia melakukan tindakan terhadap pasiennya, dia sedang melakukan tindakan terhadap jin. Contoh, disembelih. Contoh, dipukul jarak jauh, dipukul, jinnya jatuh. Ingat, ini bisa dijadikan sebagai media di mana jin melakukan drama. Contoh, ketika ada orang kesurupan kita sembelih, gitu kan, seperti apa? Orang yang disembelih. Kita yakin gak itu yang disembelih lehernya? Mungkin aja yang kita sembelih ternyata cuman ibu jarinya, jinnya pura-pura kita ibu jarinya. Berarti kita melakukan khayal, ya. Maka apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita ketika kita menghadapi seorang pasien yang dalam kondisi contoh kesurupan? Ya, ingat yang harus kita pahami, kita bukan sebagai penyembuh, ya. Kita bukan sebagai penyembuh. Kenapa kita melakukan hal seperti tadi? Karena kita merasa kita sebagai penyembuh. Kita ini sebagai pengobat, bukan penyembuh. Masalah penyembuh itu adalah hak Allah. Hanya saja ketika kita melakukan pengobatan, apakah pengobatan tersebut syar'i atau tidak? Maka konteksnya ketika kita melakukan sebuah pengobatan dua. Yang pertama adalah logis, yang kedua adalah objektif. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ketika bapak dan ibu misalkan menemukan pasiennya selalu kesurupan, pasiennya misalkan selalu melihat penampakan, kira-kira logika pikiran bapak dan ibu, pasien itu kenapa? Kesurupan, sering melihat penampakan. Coba, gangguan jin bukan? Gangguan jin. Benar enggak? Bisa benar, bisa enggak. Ya. Kenapa? Karena seorang terapis ketika dia akan melakukan sebuah eksekusi, akan melakukan sebuah tindakan, maka dia tidak akan meninggalkan dua hal. Yang pertama anamnesa, yang kedua adalah diagnosa. Ya. Jadi kalau kita melihat orang kesurupan kemudian kita berbicara dia gangguan jin sebelum kita melakukan anamnesa dan diagnosa, itu salah. Ya. Kenapa? Karena orang lapar aja bisa kesurupan. Ya. Iya. Jadi bisa kesurupan itu tidak harus karena jin. Ya ini orang ada jinnya. Benar, orang kesurupan bisa ada jinnya, tapi bukan karena jin. Kenapa? Karena ketika seorang dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri, ketika seseorang dalam kondisi dia sudah tidak mengingat Allah, otomatis jinnya masuk. Gitu. Jadi kita akan melihat dari asal mulanya dulu. Jangan melihat dari sebuah kejadiannya dulu. Kesurupan, oh ini mah gangguan jin. Betul, gangguan jin. Tapi tahu dulu, apakah kesurupan itu karena jinnya atau ada dasar lain? Ya. Kalau kita hanya melihat dari sisi jinnya saja, maka kita akan sulit mengeluarkan jinnya tersebut. Ya. Oke. Dalam sebuah pengobatan yang harus dipahami oleh kita adalah penyebab seseorang sakit. Jadi kita bukan hanya melihat dari keluhannya saja. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Masalah, musibah, penyakit yang terjadi pada diri kita tidak terlepas dari perilaku kita. Insya Allah kita sudah menjalankan konteks ini.
Artinya ketika kita menemukan seorang kesurupan, seorang yang sakit, baik medis, non medis ataupun psikis, maka kita akan mencari dari sisi perilakunya dulu. Apa kebiasaannya? Apakah dia kebiasaan berbuat maksiat? Apakah dia punya kebiasaan mungkin pekerjaan yang tidak baik? Maka yang harus dilakukan oleh kita sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan penyakitmu dan obatnya? Maukah aku tunjukkan masalahmu dengan jalan keluarnya? Penyakitmu, masalahmu adalah dosamu. Obatnya adalah istighfar, bertobat. Jadi yang paling mudah ketika kita mengeluarkan gangguan, ketika kita mengobati orang yang sakit, itu adalah dengan cara bertobat, dengan cara muhasabah, dengan cara menggali potensi-potensi dosa dalam diri kita. Itu paling mudah, ya. Contoh, saya sama Kang Dede mungkin 3 bulan yang lalu atau berapa bulan yang lalu, saya pernah meruqyah yang saya anamnesa dan diagnosa dia itu terkena sihir mahabbah dari istri mudanya ya, ada yang bos karoseri Bekasi itu. Dia seorang pengusaha karoseri, dia terkena sihir mahabbah. Saya nggak meruqyah langsung dengan Kang Dede. Cukup Bapak ingat-ingat dosa apa yang Bapak lakukan. Dosa yang pertama dia ingat apa? Berbuat maksiat. Dia melakukan maksiat dengan si perempuan yang tadi. Kemudian dosa yang kedua adalah dia menceraikan istrinya yang tidak ada salah, tiba-tiba diceraikan. Gitu. Ya Pak, tobati, mohon ampun sama Allah kalau selama ini kita berbuat salah, berbuat dosa. Belum aja diruqyah udah muntah-muntah. Gitu. Kenapa? Ketika dia mengakui kesalahannya, ketika dia benar-benar bertobat kepada Allah, memohon ampun atas semua maksiatnya, maka secara otomatis dengan sendirinya jinnya akan keluar. Karena setan lari dari 3 hal. Yang pertama ketika dikumandangkan adzan, yang kedua ketika dikumandangkan iqomah, dan yang ketiga ketika seseorang bertobat. Jadi mudah sebenarnya ngobatin orang yang kena santet, ngobat aja tobat. Gak mungkin ada ayam masuk ke rumah kalau pintu dan jendelanya tertutup, pasti pintu dan jendela terbuka. Nggak mungkin ada setan jin masuk ke dalam diri kita kalau masih ada peluang-peluang di sini dalam diri kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena setan jin masuk ke dalam diri kita itu melalui salah satu ada pintu maksiat, pintu dosa. Ya. Jadi konteks ini sebenarnya mudah kita jalankan, ya. Makanya teman-teman nggak usah ribet-ribet, ya. Keluarin jinnya pakai digorok segala, Pak Dede. Apalagi sekarang metode tinju ya, ada saya lihat. Jadi ngeruqyah kayak orang tinju, kayak Mike Tyson. Wah, bener, pukul Mike Tyson kalah gitu. Tapi kan itu jadi hayali akhirnya. Si peruqyah berhayal seolah dia sedang berkelahi melawan jin. Nah ini yang pasiennya ya dikerjain sama jinnya, akhirnya jadi manggung, dikasih panggung, ya. Padahal nggak usah seperti itu, capek kalau seperti itu, ya. Metodenya metode yang akhirnya hayali, dijadikan panggung oleh si jin untuk beraksi. Kemudian teman-teman, yang kedua yang harus dipahami oleh kita ketika seorang mengalami sebuah masalah, musibah, penyakit, yang tadi adalah karena dosanya, ya. Yang kedua, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu sehat, maka sehatlah dia.
Apabila ada dirinya sakit, maka sakitlah dia. Apa itu? Hati. Qalbu, hati. Maka ketika kita menemukan permasalahan, seseorang sedang sakit, yuk kita gali hatinya. Ada enggak marah, jengkel, kesel, sedih, kecewa, takut, dendam, prasangka buruk, sombong, trauma, was-was? Ada enggak rasa tersebut? Kita gali. Karena ini adalah potensi dia sakit. Maka ketika kita menemukan rasa tersebut di orang tersebut, di pasien kita, maka yang harus kita lakukan adalah ajak yang pertama dia sabar dengan masalah yang dia hadapi. Ya. Ketika dia disakiti, yuk sabar. Ketika dia dirugikan, yuk sabar. Ketika dia dikecewakan, yuk sabar. Kemudian yang selanjutnya, ajak dia untuk ridho. Kenapa harus ridho? Karena apapun yang terjadi pada diri kita, pada dasarnya sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan manusia ini. Dan itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Artinya kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita, kita dikecewakan, kita dirugikan, kita disakiti, dasarnya sudah ada ketentuan dari Allah. Jadi ada takdir. Maka ketika ini sebuah takdir, konsepnya adalah kita harus sabar menghadapi takdir tersebut, kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita, dan kita harus ikhlas menjalani dari takdir itu. Maka kalau orang yang masih sakit, dalam kondisi sakit, dianya belum sabar, dianya belum ridho, dianya belum ikhlas, insya Allah nggak bakalan pernah sembuh. Ya. Tuh. Kemudian konsep yang ketiga, kenapa kita sakit? Kenapa seorang bisa terkena penyakit, terkena masalah, terkena musibah? Konsep yang ketiga adalah sebagaimana yang difirmankan Allah dalam sebuah hadis qudsi, ketika aku rindu terhadap umatku, maka aku akan mengutus malaikat untuk memberikan ujian, cobaan, masalah, dan musibah. Supaya apa? Aku ingin melihat umatku menangis, mengadu, memohon, meminta kepadaku. Nah, yang harus digarisbawahi oleh kita adalah kata rindu ini. Kalau rindu itu sering ketemu apa jarang ketemu? Jarang ketemu. Kalau seseorang sakit, kalau seseorang terkena masalah, kalau seseorang terkena musibah, kita cari dulu bagaimana dia ibadahnya. Kenapa? Karena ada orang yang sholat hanya sholat saja, ada orang yang sholat hanya kewajiban saja, tidak menjadikan sholat sebagai kebutuhan, tidak menjadikan sholat sebagai wasta'inu bisobri washolat. Itu. Jadi ketika kita sholat cuma sholat aja udah, kita nggak pernah ketemu dengan Allah. Ketika kita ibadah udah cuma puasa aja, nggak sampai hati kita bertemu dengan Allah. Ya. Maka konsepnya perbaiki hubungan dengan Allah. Artinya apa? Tingkatkan ibadah kita. Orang sakit aja untuk terus beribadah. Jangan karena sakit dia malah kita biarkan nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Lagi sakit, nggak bisa wudhu. Aduh. Ini. Maka kita seorang terapis harus bisa membujuk dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai justru ketika dia sakit, yang namanya sakit itu adalah pintu kematian. Jangan ketika dia udah deket pintu kematian, kita biarkan dia jauh dari Allah. Justru ketika dia udah dekat dengan pintu kematian, kita harus bisa membangkitkan giroh dia, membangkitkan semangat dia untuk lebih baik lagi, meningkatkan diri, meningkatkan hubungan dengan Allah. Ya. Jadi konsepnya perbaiki hubungan dengan Allah. Yang tadinya sholat hanya sebagai bentuk kewajiban, ya udahlah, yang penting kita udah sholat. Nah, itu harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Apa? Jadikan sholat sebagai kebutuhan. Ada nggak di sini yang masih menjadikan sholat sebagai kewajiban? Ada.
Maka ketika kita hanya menjadikan sholat sebagai bentuk kewajiban, kita akan asal-asalan sholatnya. Yang penting kita sholat. Tapi ketika kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan, kita butuh dengan Allah, maka insya Allah kita akan lebih khusyuk, akan lebih khusyuk, akan lebih sungguh-sungguh, akan lebih membutuhkan dengan sholat tersebut. Maka ketika kita menemukan pasien kita, ketika kita menemukan orang-orang yang sakit di antara kita, maka ajak dia untuk sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadi orang yang sedang ada masalah, sedang ada musibah, sedang ditimpa penyakit, justru jangan jauh dari sholat. Tuh. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, nggak pernah ya ninggalin sholat kan? Insya Allah ya. Tapi ketika hari ini kita tidak pernah meninggalkan sholat, justru jangan hanya tadi sebagai bentuk kewajiban. Maka tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Dengan apa? Nambah sholatnya. Ya, yang tadinya 5 waktu menjadi 7 waktu. Ya, yang tadinya sholat hanya wajib saja, tambah sholat malamnya, ditambah sholat duhanya, kan? Jadi 7 waktu. Kenapa? Kan ketika kita sholat malam ini merupakan orang-orang pilihan. Ketika seorang yang mampu bangun di sepertiga malam terakhir, itu adalah orang-orang pilihan. Apalagi yang sudah terbiasa. Kalau yang udah terbiasa mah udah nggak ini lagi, udah nggak berat lagi. Walaupun dia jam 2 malam baru tidur, pasti jam 3 mungkin waktunya sholat, pasti dia akan bangun. Ya. Kalau udah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, berat, alarm. Mau berapa kali alarm bunyi, ya udah aja dia matiin lagi, bunyi lagi, matiin lagi. Maka beruntunglah teman-teman yang hari ini, malam ini, tadi bisa sholat tahajud, bisa sholat malam. Kenapa? Teman-teman sedang berjumpa langsung dengan Allah. Karena pada sepertiga malam inilah saatnya dibukakannya pintu langit. Kita nggak usah ngetuk-ketuk lagi, doa kita langsung nyampe. Ya, doa kita langsung nyampe insya Allah. Ya. Kemudian yang harus diperbaiki oleh kita adalah menambah, yaitu rakaat-rakaatnya. Ya, zuhur ditambah rakaatnya, asar tambah rakaatnya, maghrib ditambah rakaatnya. Benar kan? Tambah ya? Iya, dengan sholat sunnah. Bukan maghribnya jadi 6 rakaat, bukan. Tapi kita tambah dengan sholat duhurnya ditambah juga. Insya Allah ketika teman-teman hari ini mampu menyampaikan hal tersebut terhadap pasien-pasiennya, maka Allah akan mempercepat proses kesembuhannya. Jadi konteks kami, ya, saya, Kang Dede, ketika kita menemukan pasien, kita tidak melihat langsung dari keluhannya. Kita lihat dari kebiasaannya. Bagaimana sholatnya, bagaimana usahanya. Kenapa kita berbicara tentang usaha? Mungkin saja ketika dia bekerja ada rezeki yang haram. Mungkin saja dia bekerja dalam sebuah institusi yang justru bertentangan dengan syariat. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, haknya api neraka. Ya. Jadi kita sering menyaksikan orang-orang yang masih berbaur dengan riba. Biasanya mereka punya sifat temperamen. Dia mempunyai sifat yang keras. Kenapa? Karena kata Allah, orang-orang yang berbuat riba itu seperti orang-orang yang kesurupan. Maka wajar kalau orang yang berbuat riba sifatnya temperamen, kan kesurupan. Itu. Orang kesurupan kan nggak nyadar
segalanya dibanting ya, tonjok banting gitu ya. Nah seperti itu. Yang selanjutnya yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah adab-adab pada saat kita melakukan terapi. Ya, adab pada saat kita melakukan terapi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Pak Hartono ya. Jadi jangan sampai kita main apa Pak? Sapu jagat ya Pak. Sapu jagat. Ikhwan akhwat yang bukan mahram. Kita membuka auratnya. Kita menjalankan sunnah tapi justru kita menabrak sunnah itu, ataupun kita melakukan pengobatan dengan secara ruqyah tapi ternyata ruqyahnya adalah syirkiyah itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada hal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ketika melakukan terapi, baik itu terapinya bekam mau ruqyah apapun itu terapinya, maka jangan pernah melupakan 3 hal diagnosa. Yang pertama yang harus Ibu pahami dari penyakit itu ada 3. Pertama medis, kedua non medis, dan yang ketiga adalah psikis. Ya, orang sakit, ya, orang sakit itu belum tentu karena penyakitnya medis, bisa saja psikis, bisa juga non medis. Kemarin saya diminta meruqyah salah seorang anak usia 12 tahun, kelas 5 SD. Pagi hari Jumat kemarin, dia itu sering mendengar bisikan, bukan sekedar bisikan ke telinga, tapi juga ada bisikan ke hati, ada dorongan, gitu ya, dorongan. Kemudian kebetulan orang tuanya adalah seorang kepala puskesmas di Sukabumi. Dia minta untuk meruqyah anaknya. Kemudian saya ke sana tanya, Bu, kenapa anaknya? Anak saya seperti ini. Udah berapa lama? Baru 2 minggu ini. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya normal. Kemudian saya tanya, saya sampaikan ke beliau, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam kondisi fitrah. Ketika terjadi sesuatu pada anak, maka pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada kedua orang tua. Saya gali dari kedua orang tuanya, dari istrinya, dari suaminya. Ketika saya ngomong seperti itu, belum saja saya menggali semua potensinya, tiba-tiba si istrinya langsung nangis. Ternyata apa? 3 bulan November kemarin, itu adalah puncak kekecewaan seorang istri terhadap suami. Kemarahan seorang istri terhadap suami. Ya. Puncaknya kekecewaannya. Sampai-sampai di bulan November tersebut si suaminya tidak memberikan baik nafkah lahir dan batin. Puncak. Akhirnya dia pendam, dia tahan. Kenapa? Karena dengan tujuan ingin mempertahankan masalah rumah tangganya. Oh gitu, iya. Tanya saya suaminya, Pak, sebenarnya ada apa? Gitu kan? Ternyata si bapaknya itu karena dia itu sebagai buruh harian, sementara istrinya sebagai kepala puskesmas, ya. Dia merasa kalau dirinya itu seolah diatur. Nah ini kan nggak sinkron kan, tulang punggung jadi tulang rusuk jadi tulang punggung kebalik. Nah akhirnya saya sampaikan, saya tazkiyah ke mereka. Saya sampaikan tentang fitrah seorang manusia, bagaimana tujuan ketika dia melakukan pernikahan. Jadi bukan masalah kita berbicara lagi tulang punggung dan tulang rusuk, tapi bagaimana hari ini bapak dan ibu tersebut menjalankan kewajibannya dan didasari dengan sebuah keriduan. Akhirnya saya ruqyah. Setelah ruqyah saya istirahat dulu. Kemudian saya tanya ke anaknya, ada nggak yang bisiknya sekarang? Nggak ada. Setelah apa? Setelah si suami dan istrinya islah, saling memaafkan, saling ridho, ya. Secara pemikiran mungkin awam, pasti kita akan berpikir,
oh anak ini gangguan jin, oh anak ini ada nasab. Kan salah satu ciri nasab seperti itu kan. Biasanya sering ada bisikan, tahu hati seorang, bisa seperti itu. Tapi ternyata itu gangguannya bukan karena gangguan tersebut, tapi ini adalah masalah hati. Maka yang diserangnya apa? Hatinya, perasaan dari anak tersebut. Ya. Maka konsep-konsep seperti inilah yang kita tidak boleh tinggalkan. Kita harus benar-benar matang dalam menganamnesa dan mendiagnosa. Itu. Ini ada lagi satu contoh lagi. Saya pernah diminta untuk meruqyah salah satu keluarga. Seorang ibu usianya di atas 70 tahun, ya. Dia tinggal dengan suaminya dalam rumah besar. Nah, dia mengeluh di rumahnya itu sering mendengar anak-anak kecil berlari-larian. Bahkan dia beberapa kali melihat ada penampakan anak laki-laki dari tangga atas turun. Kira-kira gangguannya di mana? Kalau seperti itu, hah? Di rumahnya atau di mana? Pikiran. Di penghuninya. Kira-kira gangguannya gangguan psikis atau gangguan non medis? Coba, kira-kira hal yang seperti itu kalau gangguan psikis apa penyebabnya? Karena dia kangen. Betul. Dia rindu kangen terhadap anak-anak. Ada sih. Paling mati. Jadi dia rindu kangen dengan suasana masa lalu. Yang tadinya di rumah banyak anak-anaknya ada 5. Kemudian dia tinggal berdua sekarang, anak-anak sudah pada nikah jauh di luar kota. Maka dia kangen rindu yang sangat inilah yang membahayakan. Justru akan dijadikan kesempatan oleh setan. Maka itu adalah pintu. Jadi masalahnya jinnya atau pintunya dulu? Pintunya terbuka. Pintunya dulu. Dari rasa apa? Dari rasa rindu yang berlebih. Itu. Ya, jadi makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ketika menemukan hal-hal yang seperti itu yang mungkin dianggap ini adalah gangguan non medis, jangan langsung parno ke sana. Tapi kita konsepnya adalah anamnesa dulu. Gali dulu potensi-potensinya, baru kita menentukan diagnosa. So, ya. Jadi ada diagnosa. Oke, itu berhubungan dengan masalah psikis, berhubungan seolah-olah adalah non medis. Ada juga yang berhubungan dengan medis. 2020 lalu ketika pertama Covid, ya, kebetulan kita ada program ke banjir bandang di Cigudeg, ya. Nah gitu ada program situ. Pulang dari Cigudeg saya ketemu dengan teman saya waktu SMP. Tanpa sengaja ternyata dia yang punya salah satu rumah makan di daerah Lido. Saya mampir ke sana. Ketika saya mampir ke sana ternyata dia sedang mengalami penyakit kanker tenggorokan. Kanker tenggorokan dan dia harus segera dioperasi. Berhubung waktu itu ada pembatasan, ya, kita tidak boleh kemana-mana kan, dia itu harus dioperasinya ke Hasan Sadikin ke Bandung, ya. Kemudian ngobrol dengan saya tanya ini kenapa? Saya kena kanker tenggorokan kan, udah lama, udah kurang lebih 2 tahun, ya. Dan ternyata dia itu klimaksnya harus dioperasi. Qadarullah Covid, jadi dia nggak bisa kemana-mana, kan? Kemudian ngobrol dengan saya mencoba menggali, menganamnesa dari perilaku beliau. Ternyata apa? 5 tahun yang lalu orang tuanya itu, bapaknya itu nikah lagi. Masalahnya bukan masalah nikahnya. Masalahnya apa? Masalahnya
si ibunya ini, si istri pertamanya itu diterlantarkan. Jadi orang tua dia itu marah, kecewa, sedih terhadap bapaknya, sampai dia tidak mau menemuinya, sampai dia tidak mau ngomong sama si bapaknya tersebut. Oh gitu kan. Kamu sembuh nggak? Kata saya. Ya mau lah. Tapi kan kondisinya seperti ini, lagi COVID kan, saya nggak bisa operasi. Oh, kalau Kang mau sembuh, yuk lakukan 3 hal, kata saya. Apa? Yang pertama, Akang harus memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan orang tua Akang, bapak Akang. Ya. Karena pernikahan yang hari ini Akang benci itu sebenarnya bukan masalah dari orang tua, tapi Akang membenci dari proses pernikahannya tersebut, poligaminya ini. Seolah benci terhadap syariat. Ya. Akhirnya benci terhadap orangnya. Makanya yuk hari minta maaf, memaafkan orang tua. Yang kedua, minta maaf kalau selama 5 tahun akan menyimpan kesedihan, kekecewaan, kemarahan terhadap orang tua Akang. Kemudian yang ketiga, Akang ikhlaskan dengan apa yang terjadi dengan kondisi orang tua. Akang harus ridho ngurus orang tua, ngurus ibu Akang. Jadi seolah-olah dia ayah tidak ridho ketika mengurus ibunya. Ya. Oke, ikuti saya. Ikuti. Qadarullah, itu pun kita bantu dengan herbal, itu dengan Habisa Oil dan madu premium. 1 bulan. Tepatnya 1 minggu setelah Lebaran, dia cek lagi. Ternyata kanker tenggorokan udah nggak ada. Gitu. Jadi konsep inilah yang harus kita sampaikan kepada pasien kita. Konsep dosa. Ya. Mungkin saya pernah menyampaikan kepada bapak dan ibu, saya juga punya anak. Anak saya terjatuh ya di pondok. Itu sampai dia tidak bisa dengar. Saya bawa ke rumah sakit Ashifa Sukabumi. Dokternya nyerah. Pak, mohon maaf, ini sepertinya sudah tidak ada obat. Jadi solusinya adalah dioperasi, dipasang chip di kepala, di telinga itu. Chip kiri kanan, 1 chip harganya 350 juta. Ya, berarti kalau 2 berapa? 700 juta. Belum biaya operasinya. Setidaknya kita harus mempersiapkan uang 1 M. Saya telepon istri nangis. Ya, saya masih di rumah sakit. Saya aja nangis gitu kan. Ya Allah, apa gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya cerita sama istri. Kemudian saya sampaikan ke beliau, Bu, mungkin ini ada dosa-dosa kita. Saya minta maaf sama istri saya. Saya ridhokan istri saya. Ya, saya maafkan dia juga. Sama-sama saya saling memaafkan. Karena saya dengan istri saya nangis. Yuk, hari ini saya jadi sedih. Hari ini kita berikhtiar dengan kemampuan kita. Kalaupun berbicara dengan masalah keuangan yang harus sekian, ketika Allah memampukan kita, insya Allah bisa. Jangan pernah berkecil hati. Saya konsultasi ke Ustadz juga, ya. Saya kata Ustadz, udah nggak usah bingung, nggak usah sedih. Coba kita akan ikhtiar di terapi. Anak saya di terapi. Anak saya pulang ke rumah itu, kalau orang Sunda bilang itu kayak jika buuk menang mabuk, bagus. Nggak ada gairah. Mungkin kalau orang Sunda paham ya, saya bingung ngomong kalau bahasa Indonesianya apa lah gitu. Ya, nggak ada gairah. Masya Allah, saya sedih sekali. Masya Allah. Ya, saya datang, saya ajak ke puncak, ke rumah Ustadz. Itu Masya Allah mulai di terapi. Ini di kepala ini di akupuntur itu sampai ada 20 jarum akupuntur di kepala sini. Ya, belum lagi di bagian tubuh yang lainnya. Kemudian ya beberapa kali saya bawa ke Atobah juga, ya. Kemudian saya terapi juga di rumah. Kemudian juga dibantu oleh teman-teman saya, oleh tim dari Atobah, oleh Bunda Agustin, ya.
oleh Bungku Wiwi, oleh Abu Isa gitu kan. Kita saling bantu. Masya Allah ya, hari ini kondisinya sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, tapi mungkin menurut Allah. Alhamdulillah kondisinya sekarang udah di angka 95%. Yang tadinya pendengarnya itu 20%. Jadi kalau saya ngomong sini, dia udah nggak nyambung. Kalaupun dia nyambung itu dia hanya melihat ini aja, mulut aja. Tapi alhamdulillah masya Allah itu setahun yang lalu 2022 ya, 2022 kejadiannya bulan September, saya masih ingat itu. Dan alhamdulillah sekarang pendengarannya udah ya, mungkin kalau menurut saya sih udah normal. Tapi kalau melihat dari radiologinya masih ada kurang. Tapi mungkin ya itulah yang harus kita syukuri. Jadi kita tidak melihat dari kekurangannya, tapi kita melihat dari perjuangan dan hasilnya. Itu. Dan masya Allah teman-teman semua. Jadi jangan pernah berkecil hati ketika kita menemukan sebuah masalah yang kita anggap berat. Maka lakukanlah kalau teman-teman sini sedang ada masalah di keluarga, yuk saling memaafkan dulu dengan pasangan. Saling islah dulu dengan pasangan. Ya, jangan sampai teman-teman menyimpang kekecewaan, kesedihan, kemarahan dalam hati kita masing-masing. Karena itu adalah biang masalah di dalam keluarga kita. Itu. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Karena mungkin teman-teman semua harus mempersiapkan masak ya. Dan mohon maaf kami panitia tidak bisa memberikan sarapan pagi untuk sekarang, karena kami membebankan pada teman-teman untuk masak masing-masing. Dan nanti masakannya disisihkan sebagian untuk nanti akan dinilai di sini. Ya. Untuk regu 1 misalkan masaknya gulai kambing misalkan. Bahan dasarnya apa? Misalkan madu nektar. Ya, nektar pro. Atau juga grup 2 pisang goreng mentega misalnya. Bahan dasarnya apa? Minyak siaga, misalnya seperti itu kan. Bisa kan? Insya Allah. Jadi hal seperti ini insya Allah nanti akan dinilai dan nanti akan disinkronkan. Apakah herbal yang Bapak gabungkan tadi, apakah bisa melemahkan herbal yang lain atau tidak? Itu. Karena apa? Karena setiap herbal nanti akan berhubungan. Dan setiap herbal tersebut ada yang menguatkan herbal yang satu, ada yang juga yang melemahkan herbal yang satunya lagi. Jadi itu ya. Sekarang sudah pukul berapa? Pukul 6. Pukul 6 ya. Bapak dan Ibu nanti akan dinilai di pukul 7:04 sudah disajikan di sini. Kurang Bu? Kurang. 7:30. Oke, kita sepakati pukul 7:30 semuanya makanannya sudah disajikan di sini dengan penyajian yang menarik ya. Minumannya gimana? Minumannya boleh bebas ya, yang penting terserah mau madu mau apa, yang penting berbahan dasar herbal. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang kemarin berangkat dari Atobah naik Ranger siapa? Nah, hari ini kita tidak menyediakan Ranger lagi, ya, tidak menyediakan kendaraan lagi. Tapi kalau misalkan mau nanti dikoordinir, kita akan sewakan kendaraan, itu ya. Ada berapa orang yang nggak bawa kendaraan dari sini, mungkin nanti kita sewakan kendaraan dari sini bisa sampai ke Atobah, ya. Jadi nanti tolong ada berapa orang coba saya acungkan tangannya yang nggak bawa kendaraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 orang ya. 21 orang ya, naik mobil bak saja. Naik mobil bak terus ditutup pakai terpal ya, tahu bulat. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman juga ketika nanti menemukan permasalahan di lapangan kemudian bingung, jangan ragu untuk bertanya kepada kami. Insya Allah kami akan memberikan jawaban walaupun mungkin kadang-kadang telat ya, kadang-kadang kesibukan kita masing-masing ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bermasak masakan. Saya pengen